Melanjuti extraction pertama setelah Tyler berhasil melarikan diri dari pasukan Amir Asif dengan terjun dari atas jembatan. Namun sebelum lanjut, Ogut mengingatkan kembali untuk link alur cerita film pertamanya ada di deskripsi, oke? Setelah Tyler terjun bebas dari atas jembatan, tak sengaja seorang anak melihat Tyler yang tergeletak di tepi sungai. Lantas Tyler pun dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut di Dubai. Dengan lantunan doa-doa yang dipanjatkan teman-teman semua termasuk Ogut, kini akhirnya Tyler siuman dari sekian lamanya terbaring koma, meski dirinya harus mengikuti beberapa tahap pemulihan. Scene beralih di Georgia dengan seorang mafia kejam bernama Zurab yang sedang memberi makan hewan ternaknya. Tak lama datang salah satu anggota dengan memberi kabar bahwa masa hukuman adiknya diperpanjang 10 tahun. Dan mari Ogut bawa teman-teman ke tempat di mana adik Zurab ditahan. Inilah dia, sosok adik Zurab yang bernama David, di mana dirinya seorang ketua di penjaranya. Dengan notabene sebagai adik seorang mafia, maka David dengan leluasa melakukan apa saja yang dia mau, seperti mengadakan ajang gelut untuk para napi di sana sebagai hiburannya. Mendengar kabar buruk mengenai adik tercintanya, Zurab melakukan pertemuan dengan seorang gubernur di peternakannya untuk menanyakan mengapa Bapak Gubernur masa hukuman adikku diperpanjang. Tidak ingatkah kau duduk di singgasana berkat siapa? Apakah sudah lupa atau pura-pura pikun? Tanpa pikir panjang, Zurab langsung menusukkan lehernya dengan garukan tanah serta membantai semua pengawalnya. Dan inilah extraction kedua. Setelah menjalankan tahap pemulihan, kini Tyler dinyatakan boleh pulang, di mana Nick dan Yas sebagai rekan seperjuangannya membawa Tyler ke sebuah kabin di Austria yang berlokasi jauh dari pemukiman warga untuk menikmati masa pensiunnya sebagai tentara bayaran. Tentu Tyler pun tidak tinggal sendirian dengan ditemani hewan peliharaannya yang baru karena yang kemarin dimakan pasukan Amir Asif. Kembali dengan David yang ternyata di penjaranya. David tidak tinggal sendirian, di mana dirinya ditemani dengan seorang istri dan anaknya, bukan karena kasus tapi keinginan David sendiri untuk tinggal bersama selama David mendekam di penjara. Namun ketika sang istri mengeluhkan tidak ingin tinggal terlalu lama atau tidak betah dengan lingkungan keras karena dapat mengganggu pertumbuhan anaknya, akan tetapi David dengan ringan tangannya menamparkan istrinya untuk mengingatkan bahwa dirinya tidak ingin anaknya terlihat lemah di hadapan orang lain. Mendengar perdebatan tersebut membuat anak tertuanya terbangun untuk menenangkannya yang bernama Sandro. Ketika Tyler pulang ingin memberi makan hewan peliharaannya, tiba-tiba sudah ada seorang pria misterius di kediamannya, di mana kedatangannya diutus langsung oleh mantan istrinya sendiri untuk meminta Tyler menyelamatkan saudara perempuannya yang mendekam di penjara bersama anaknya oleh suaminya sendiri, yaitu David. Di mana David dan Zurab merupakan dua saudara yang sangat berbahaya dengan tingkat kriminal tertinggi di Georgia yang dijuluki dengan sebutan gangster Nagazi. Sejak kecil keduanya terlahir pada masa penjajahan dan diasuh keras oleh pamannya setelah kedua orang tuanya wafat. Namun saat menginjak usia remaja, keduanya mulai usaha kecil-kecilan sebagai pengedar narkoboy untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hingga saat ini menjadi seorang mafia paling kejam di negaranya. Akan tetapi masalah besarnya bukan David atau para sipir, melainkan di penjara tersebut ada dua gangster yang berebut kekuasaan, dan dari keduanya, gangster tersebut merupakan musuh Tyler itu sendiri.
Taylor yang mencoba untuk rehat sejenak tapi rupanya takdir berkata lain, ditambah melibatkan mantan istrinya sekaligus menebus kesalahan terhadap almarhum putranya yang belum sempat tersampaikan. Meski belum sembuh total, Taylor menerima asupan adrenalin tersebut. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Sesampainya di lokasi target dengan melakukan penyusupan yang didampingi rekan setianya yaitu Nick dan Yas, serta menyuap salah satu sipir untuk membantu perjalanannya. Setelah berhasil ditemukan kemudian membawanya keluar, namun tak sengaja Taylor menjatuhkan boneka si bungsu yang membuat satu tahanan terbangun dengan kehadiran orang asing sehingga tingkat hormon kebrutalan kita semua mulai terpacu. Berhasil menumbangkan beberapa napi yang menghalangi tujuannya hingga tiba di sebuah terowongan untuk penyelamatan. Namun tiba-tiba David datang dengan menghantam keduanya pakai kunci Inggris sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Akan tetapi ketika istrinya ikut membantu dengan pukulan keras yang didasari rasa sakit atas perlakuannya, membuat David tak tersadarkan diri. Namun suasana pun menjadi keos tatkala kehadiran seorang napi dengan secara membludak yang membuat Taylor harus melarikan diri, bahkan pihak keamanan pun harus dikerahkan. Sesampainya di lapangan di mana Taylor harus membawa saudara perempuannya dengan melewati kerumunan para napi yang tengah baku hantam melawan polisi, akan tetapi pelariannya menjadi terhambat ketika satu napi mencoba untuk menyerangnya. Namun sesaat saudara perempuannya berhasil diculik dan Taylor diketok batu besar yang membuat Taylor menjadi kelingan. Pada adegan ini, Obed pribadi pernah merasakan apa yang Taylor rasakan walaupun cuma benjol doang, tapi setidaknya gitu pernah dihantam kenyataan maksudnya. Berhasil membawa kembali adik mantan istrinya untuk keluar dari tempat ini dengan disusul rekan lainnya. Namun perjuangan pun belum usai tatkala Zurab mengetahui insiden tersebut dengan mengerahkan anggotanya yaitu gangster Nagazi untuk merenggut kembali anggota keluarganya dengan aksi ugal-ugalan di tengah hutan. Namun dengan mudah satu persatu pasukan Nagazi ditumbangkan. Berhasil terhindar dari serangan Nagazi dengan tiba di kawasan industri, akan tetapi satu di antaranya berhasil menyerang mobil Taylor yang membuatnya terguling. Akibat insiden tersebut, tangan si bungsu terluka, kemudian langsung membawanya pergi dengan melewati pabrik besi. Sesampainya di sebuah kereta yang sudah ada rekan lainnya di sana, kemudian langsung melakukan pengobatan untuk si bungsu. Sementara itu, Taylor mengurus pasukannya di luar. Dengan senjata beratnya, Taylor berhasil menumbangkan satu helikopter tersebut. Namun ketika ingin menembak, Taylor dibuat terjatuh, kemudian membantai kembali rekannya yang membuat pasukan Nagazi berhasil mendudukinya. Alih-alih ingin menyabotase kapalnya, kini Nick tidak kalah gregetnya di mana dirinya mampu menumbangkannya dengan seorang diri meski harus terkena beberapa serangan.
Hingga tersisa 3 pasukan yang berhasil masuk ke gerbong kereta, tak lama Taylor pun datang dengan menembaknya, di mana pada adegan ini kita dibuat tegang ketika Taylor dalam situasi krusial ini yang kalau kalah cepat saja bisa tamatlah riwayatnya. Akan tetapi Taylor yang memiliki privilege lebih dari sang sutradara berhasil membalikkan keadaan, kemudian langsung membantai mereka semua dengan sangat brutal. Satu masalah kelar, kini Taylor menemui Nick untuk menolongnya dan beruntung hanya luka ringan saja. Akan tetapi kehadiran helikopter lagi dengan menyerangnya secara membabi buta, namun dengan mudah Taylor berhasil menumbangkannya. Akibat penyerangan tersebut membuat rem keretanya menjadi blong atau tidak berfungsi, sehingga terjadi pendaratan yang cukup ekstrim. Namun alhamdulillah semuanya berhasil selamat. Akan tetapi di sini Sandro menanyakan ayahnya mengapa tidak pergi bersamanya dan mengira Taylor telah membunuhnya, padahal Taylor sudah menyelamatkan keluarganya dari ayah yang kejam. Scene berpindah dengan seorang ketua pasukan Nagazi yakni Zurab untuk mendatangi markas besarnya dengan menerima kabar bahwa adiknya tewas pada insiden tersebut. Zurab yang masih tidak menyangka hal ini bisa menimpa keluarga satu-satunya yang tersisa, padahal sudah menjaganya mati-matian, tapi kini malah mati sia-sia di tangan orang lain. Maka dari itu Zurab bertekad bulat akan membalaskan rasa sakit mendiang adiknya, sekaligus menjadikannya awal mimpi buruk untuk pelakunya. Berhasil membawa saudara perempuan mantan istrinya dengan pergi ke tempat yang lebih aman, namun di perjalanan diam-diam Sandro mengambil handphone Yas, kemudian menghubungi pamannya yaitu Zurab untuk menanyakan kebenaran ayahnya. Sandro yang polos sekertas HVS ini membuat Zurab yang padahal sudah kehilangan jejak seketika mendapat akses jalan dari keponakannya, sehingga Zurab memanfaatkan kesempatan ini untuk segera membalaskan rasa sakitnya. Aduh, Sandro. خذ ما مشينا منه. Sesampainya di lokasi tujuan di Vienna, Austria untuk penanganan lebih lanjut pada si bungsu dan menjadikannya tempat istirahat sejenak sampai si bungsu pulih, Sandro yang masih tidak terima atas tindakan Taylor terhadap ayahnya dan Taylor mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa ayah yang baik tidak ingin melihat anaknya menderita. Namun layaknya nasi sudah menjadi bubur, Sandro yang sudah terlanjur terhasut oleh pamannya di mana Sandro memberikan lokasi keberadaannya sekarang, maka jangan salahkan Zurab jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari arah kejauhan Zurab bukan hanya mengerahkan pasukan udara, tetapi mengerahkan pasukan darat juga dengan menggunakan kostum full senjata lengkap untuk segera mengepungnya. Di detik-detik krusial inilah Sandro malah menghubungi pamannya untuk melakukan pertemuan, namun beruntung sang ibu berhasil memergoki anaknya yang tega melakukan hal tersebut tanpa memikirkan adik kecilnya yang masih dalam fase pemulihan, sehingga membuatnya kesal termasuk Ogut atas tindakan bodohnya karena dapat mengancam keselamatan keluarganya. Namun perdebatan pun harus berhenti di mana pasukan Nagazi keburu muncul dengan menembaknya secara membabi buta. Dan beruntung Taylor bersama rekannya datang di waktu yang bersamaan. Di mana pasukan Nagazi menyerang dengan strategi menjepit musuh yang kecil kemungkinan bisa keluar dari tempat ini. Namun ketika ingin pergi, kini Sandro kembali berulah dengan keluar dari mobil yang membuat Yas langsung mengejarnya. Ih, kampret, padahal mah udah sih biarin aja, toh cuma beban. Sementara itu kita diperlihatkan dengan kegejaman para anggota Nagazi berani mengangkat senjatanya saat pihak berwajib datang ke lokasi TKP dengan membantai semuanya yang sangat efisien. Di sisi lain, Yas yang masih mengejarnya seketika berhenti di mana Zurab bersama anggotanya datang untuk menembak. Kemudian Sandro memilih pergi bersama pamannya. Tak lama Nick pun datang menyusulnya, namun tiba-tiba Nick langsung diserang dengan meluncurkan roketnya yang membuat Nick terguling, sehingga baku tembak pun tak terhindarkan.
Scene beralih dengan Tyler yang mencoba untuk melarikan diri, namun harus berhenti di mana pasukan Nagaji langsung menyerangnya. Dengan pengalaman yang jauh lebih buruk daripada hari ini, Tyler mampu melumpuhkan mereka semua dengan sangat easy. Hingga keduanya berhasil pergi dengan melalui sebuah lift di mana Nick dan Yas mencoba untuk membantai pasukannya di atas gedung, sementara Tyler mencegah pasukan yang lainnya datang. Dan ya, setibanya di atas gedung satu persatu berhasil dilumpuhkan. Kemudian Nick meminta Yas untuk membantu Tyler, sementara dirinya akan mengurus pasukan lainnya yang tersisa. Namun pelarian Yas harus berhenti di mana dirinya bertemu langsung anggota lainnya, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Namun akhirnya Yas berhasil melumpuhkan mereka semua meski dirinya harus terkena beberapa serangan. Sementara itu, Nick yang masih mengurus pasukannya di atas dengan saling menyerang yang membuat keduanya tak berdaya hingga terjatuh di atas kaca gedung. Tyler yang masih sibuk membantai satu persatu anggota Nagaji, namun ketika melihat Nick yang tergeletak di atas kaca, dan pada adegan inilah ketegangan sesungguhnya dimulai, di mana Tyler langsung membantai mereka semua dengan tempo cepat, kemudian menghancurkan dinding kaca dan berhasil meraih Nick meski dirinya harus bergelantungan di atas gedung. Namun ketegangan pun belum usai, di mana Zurab datang dengan amarahnya kemudian menembak tangan Tyler yang hampir terjatuh. Namun akhirnya Nick pun tersadar kemudian menembakkan kacanya yang membuat Zurab bergelantungan juga, di mana Tyler mengeluarkan sisa tenaganya untuk melemparkan Nick hingga menebus kaca jendela, kemudian langsung menyusul saudara perempuannya yang dalam bahaya. Meski dirinya harus berhadapan langsung dengan anggota Nagaji yang satu ini, meski memiliki perawakan tinggi besar, Nick berhasil menumbangkan anggota tersebut. Tyler yang masih gelut di atas kaca hingga membuat Zurab terjatuh, kemudian langsung pergi ke atas gedung untuk mengambil alih helikopternya. Akan tetapi Yas tertembak yang dilayangkan Zurab, kemudian Tyler kembali menyelamatkannya. Namun pada akhirnya Yas tidak dapat diselamatkan karena luka tembak yang dilayangkannya membuat Yas mengalami pendarahan hebat sehingga menghembuskan nafas terakhirnya di atas udara yang sejuk. Sesampainya di sebuah kabin di mana Tyler membawa semuanya ke kediamannya, sekaligus menjadikannya tempat istirahat rekan seperjuangannya. Sebelum dikebumikan, Tyler memberikan belasungkawa atas perjuangannya dalam menjalankan misi ini. Tak lama kemudian datang mantan istrinya yang sekian lamanya tidak bertemu, tapi sekalinya bertemu tidak lama. Scene beralih dengan Zurab yang lagi looting di markas besarnya, namun tiba-tiba datang satu anggotanya yang meminta Zurab untuk sudahi peperangan ini, mengingat banyaknya anggota yang tewas serta fasilitas yang hancur karena ulahnya. Akan tetapi di sini Zurab menolak permintaannya, kemudian menembak anggotanya sendiri yang diperlihatkan sekeliling anggotanya, termasuk Sandro sendiri. Sampai sini bisa disimpulkan bahwa Zurab merupakan tipikal orang yang tidak putus asa, tidak peduli apapun yang terjadi untuk menggapai keinginannya. Scene berpindah di mana Tyler melakukan pertemuan empat mata bersama mantan istrinya untuk mengungkapkan penyesalannya terhadap mendiang anaknya yang tidak sempat menjenguk atau menemani anaknya di rumah sakit lantaran memiliki tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tak lama kemudian menerima kabar dari Zurab untuk melakukan pertemuan di salah satu tempat, mengingat masih ada satu misi lagi yang harus diselamatkan, yaitu si beban Sandro, sehingga membuat Tyler langsung pergi dengan seorang diri untuk menyelamatkan anak saudara perempuan mantan istrinya. Setibanya di lokasi yang ditentukan, Tyler langsung mengeksekusi anggotanya di luar, kemudian meledakkan kendaraannya serta membantai pengawalnya dengan sangat brutal.
Dan disinilah titik pertemuan terakhir di sebuah gereja dengan pecundangnya Jurap memasang bom di tubuh Sandro dan akan meledakkannya jika Taylor berani menembaknya, kemudian meminta Taylor memberikan senjatanya ke si Sandro. Namun saat Sandro diminta menembaknya dan ternyata Sandro tidak mampu melakukannya, alhasil Jurap akan mengeksekusinya sendiri. Namun sesaat ingin menembak, tiba-tiba Nick datang sehingga terjadi baku tembak antar keduanya. Namun Taylor berhasil mencegah yang membuat keduanya pun gelut di tempat, dan pada akhirnya Taylor berhasil membunuhnya. Dan disinilah mereka berdua ditahan, kemudian datang mantan istrinya untuk mengucapkan rasa terima kasih sudah berhasil menyelamatkan saudara perempuannya. Setelah sang mantan pulang, kini Taylor dibawa keluar untuk bertemu kembali dengan seorang pria misterius untuk menawarkannya pekerjaan kembali. Sebagai imbalannya, Taylor akan dibebaskan dari penjara tersebut, akan tetapi Taylor menolaknya jika tidak bersama rekannya yaitu Nick. Tetapi tiba-tiba iya, jadi gimana menurut teman-teman semua film sequel keduanya? Apakah sensasi greget teman-teman semua sudah mulai terasa? Kalau Ogut pribadi sih udah jelas dong, ke siapa lagi coba kalau gregetnya kalau bukan ke si Sandro, si bocah beban. Udah ditolong dituduh pembohong, udah dibantu malah lempar bantu, udah diselamatkan disangka menyesatkan. Mau lu apa coba Sindro? Dikasih hati malah minta tai. Nah itu, jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau gak bisa jadi orang, jangan jadi binatang. Itu. Sekian dari Ogut yang lagi sentimen ke si Sandro, pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di alutsista film selanjutnya.